memakan dari harta yang halal, meminum bahkan memakai pakaian dari harta yang halal, semuanya itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi dalam riwayat Imam Ahmad itu menyebutkan seseorang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membawa sebuah alat untuk kemudian dia cari kayu bakar di hutan, yang dengan sebabnya tangannya menjadi kasar. Kemudian dia bawa itu kayu bakar yang sudah dipotong-potongnya ke pasar, dia jual, dia mendapatkan harta yang dengan itu dia makan, itu masih lebih baik daripada orang yang kemudian menengadahkan tangannya kepada orang lain, yang boleh jadi diterima, boleh jadi juga dia ditolak. Ya, boleh jadi diterima, boleh ditolak. Karena orang kalau meminta, ya itu bisa dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Ya. Tapi orang yang tangannya kasar, kemudian dia menjual kayu itu ke pasar, dengan sebab itu dia mendapatkan rizki yang halal, kemudian dia belikan makanan, dia belikan minuman, pakaiannya, maka ini semuanya yang dia pergunakan itu menjadi sedekah, menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi dalam riwayat Imam Bukhari yang lainnya menyebutkan kullu ma'rufin sedekah. Semua apa saja yang ma'ruf, artinya yang ma'ruf di sini yang diperintahkan oleh syariat, dituntunkan oleh syariat, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang ma'ruf adalah sedekah. Maka perhatikan jamaah, indahnya Islam. Indahnya Islam itu, ya, itu sampai hal yang sekecil ini menjadi kebaikan. Agama apa yang selengkap Islam. Ya, kita bertasbih jadi sedekah. Kita bertahmid jadi sedekah. Kita bahkan tersenyum kepada saudara kita. Kita mengucapkan salam kepada saudara kita di jalan, yang dikenal maupun yang tidak dikenal, itu semuanya menjadi sedekah. Artinya sedekah di situ menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini juga berikutnya, yang ketiga, menjadi pelajaran, hati-hati. Hati-hati dengan apa yang kita makan. Hati-hati dengan apa yang kita minum. Dan hati-hati dengan apa yang kita pakai. Yang kalau itu kita makan buat diri kita sendiri, itu nanti menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis ini menyebutkan wa ma at'amta waladak wa zaujatak wa khadimak sedekah. Yang kita berikan makanan kepada anak kita, kepada istri kita, bahkan kepada pembantu kita. Nah, ini secara khusus hadis ini sekali lagi lanjutan dari hadis-hadis sebelumnya tentang perhatian Islam terhadap yang namanya khadim. Apa arti khadim itu? Pembantu. Sampai Nabi menyebutkan dalam banyak dalil tentang memuliakan pembantu. Apalagi kalau kita bicara pembantu dengan tetangga, tentu yang paling dekat siapa? Ya pembantu. Kan gitu ya. Yang paling dekat pembantu dari sisi ini. Dari sisi kedekatan gitu ya. Hadis-hadis tentang masalah wajibnya seorang muslim berbuat baik kepada tetangga, itu sudah kita pernah bahas. Kan gitu ya. Ya. Hadis-hadis yang menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga. Tapi hadis-hadis yang menyuruh juga kita berbuat baik kepada pembantu kita, itu juga banyak. Ya, bahkan apa yang kita berikan makanan untuk pembantu kita dari harta yang halal, maka itu menjadi amal di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang lainnya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, jemaah, itu pernah menghampiri Nabi, datang kepada Nabi SAW. Karena pada saat itu dia berasa sakitnya udah agak berat. Dan dia mengemukakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku berniat mensodakohkan semua hartaku kalau aku meninggal. Ya, kata Nabi, jangan. Kalau begitu setengahnya. Kata Nabi, masih kebanyakan. Gitu ya. Kan Nabi SAW menuntunkan untuk mewasiatkan hartanya
diberikan itu apa? Tidak lebih dari berapa? Sepertiga, gitu ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan gambaran bahwasanya sakitnya itu begitu berat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan untuk apa? Membagikan hartanya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Nabi dalam sabdanya menyebutkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang engkau berikan 1 sendok makan atau minum kepada istri dan anak-anakmu, itu menjadi apa? Sodako. Pahala yang terus apa? Mengalir. Jadi setiap suapan dari kita kepada istri dan anak-anak kita, termasuk kepada pembantu kita. Nanti kita akan dapati di hadis-hadis berikutnya. Kalau pembantu itu adabnya kita ini, bagusnya kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau kita makan, kemarin sebagian hari sudah kita bahas ya. Kalau kita makan, diajak apa? Diajak makan. Nah kalau dia malu, maka apa? Diberikan dari tangan kita. Diberikan dari apa? Tangan kita. Tangan kita yang kemudian apa? Menuangkan makanan dan minuman, kemudian kita berikan kepada pembantu, walaupun pembantu itu makan di tempat lain. Tapi awalnya harusnya diajak makan bersama dengan apa? Dengan tuannya. Nah, setiap suapan ataupun minum yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, termasuk pembantu kita, itu kata Nabi menjadi apa? Menjadi sedekah, menjadi amal yang tetap mengalir sampai kemudian apa? Kita meninggalkan dunia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini apa? Sahih. Hadis ini sahih. Kemudian kita lanjutkan di hadis yang ke-144 ya. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaqul, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sadaqah ma baqiya ghani. Sedekah yang sebaik-baik sedekah itu ma baqiya ghani, adalah yang tetap membuat pelakunya kaya atau cukup. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kata Nabi, tangan yang di atas khairun, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini hadis yang ke-196, maaf. Bagi yang bawa kitabnya. Hadis ini apa? Sahih. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang mulia ini, bahwasanya khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah adalah apa yang membuat orang yang bersedekah itu merasa cukup. Ini kata para ulama memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita bersedekah itu jangan sampai kemudian melupakan diri kita sehingga kita kemudian kekurangan. Ini banyak orang yang kemudian dia bersedekah tapi melupakan dirinya sendiri. Sedangkan di hadis yang tadi sudah kita bacakan, bahkan itu lebih lebih utama. Ya, apa yang kau berikan makan untuk nafsaka, untuk dirimu sendiri, itu menjadi sedekah. Jangan lupa. Kalau kita bersedekah kepada orang, jangan lupa diri kita juga sudah disedekahkan, begitu. Ya. Ini kadang-kala kan kita suka lupa manajemen sedekah, gitu ya Pak ya. Manajemen sedekah. Artinya dia bersedekah kepada orang yang jauh, pada orang luar, tapi kemudian dia melupakan keluarganya sendiri, bahkan dia melupakan dirinya sendiri. Nah, ini berarti dia lupa akan sedekah yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita bersedekah jangan lupa bahwasanya diri kita ini udah cukup, gitu. Jangan sampai melupakan keluarga kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan waliyadul ulya. Ini hadis ini sering kita dengar nih. Tangan yang di atas khairun minal yadis sufla.
lebih baik daripada tangan yang apa? Yang di bawah. Artinya orang yang bersedekah, orang yang memberi itu kedudukannya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang yang suka meminta-minta. Yang imma dia diterima, imma juga ditolak. Ya. Maka Islam memberikan apa? Motivasi kepada kita dari hadis yang mulia ini agar kita ini menjadi orang yang banyak bersedekah. Dan setiap pagi itu jemaah itu turun 2 malaikat kata Nabi SAW. Setiap hari, setiap pagi turun 2 malaikat kepada setiap hamba. Yang satu malaikat berdoa, Allahumma ya Allah, ya Allahumma ya Allah, berkahi, ya suburkan orang yang berinfak hari ini. Ya, jadi orang yang berinfak itu didoakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat. Ini makanya nggak rugi. Ya. Alhamdulillah itu kalau kita sering tuh kalau melihat di pagi-pagi gitu ya, banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyembunyikan apa? Pandangan dari orang lain, ya. Kemudian dia bersedekah di waktu pagi. Ya, di kalangan para sahabat itu Abu Bakar menjadi apa? Menjadi orang yang Masya Allah diberikan kabar gembira. Ya, bisa masuk pintu surga dari pintu manapun. Karena di setiap pagi sebelum orang lain melakukan, Abu Bakar sudah apa? Melakukan. Kayak seperti sepagi ini. Ya, orang belum bersedekah, dia sudah bersedekah. Orang belum bersilaturahim, dia sudah bersilaturahim. Orang belum menjenguk orang yang sakit, dia sudah menjenguk orang yang sakit. Masya Allah. Ya, kita belajar dari orang-orang yang solih. Dan kita yang kedua, maaf, sering kita melihat di masjid-masjid gitu ya. Kalau subuh atau kalau waktu-waktu apa? Waktu-waktu sholat, ya. Dia sambil masuk atau dia keluar, Masya Allah. Dia apa? Sisihkan, masukkan ke dalam apa? Infak, sodakoh yang disediakan di masjid-masjid. Ini latihan sebenarnya. Karena banyak orang yang lupa bahwasanya harta yang disodakohkan itu disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bersedekah kata Nabi nggak bakalan berkurang hartanya itu, bahkan apa? Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir kalau bersedekah itu kemudian harta kita menjadi apa? Menjadi kurang, ya. Mungkin kalau dalam pandangan manusia jamaah boleh jadi hitungan matematikanya akan apa? Berkurang. Kita punya uang misalkan maaf 5 juta, kita sedekahkan berapa? 3 juta. Ya pasti berkurang. Iya, matematikanya manusia iya. Tapi kita nggak tahu matematikanya Allah, gitu ya. Kecuali apa? Al-Quran menyebutkan, Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang berinfak satu kali infak di jalan Allah, maka seperti apa namanya? Satu apa? Biji. Yang dengan sebab satu biji itu tumbuh apa namanya? Tangkai, 7 tangkai, masing-masing tangkai tumbuh apa namanya? 100 kebajikan. Orang yang sekali apa namanya? Sekali bersedekah itu 700 kali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tafsir, ayat ini salah satu kabar gembira bagi orang-orang yang apa? Yang suka berinfak di jalan Allah. Memang angkanya disebutkan, tapi dalam ayat yang lainnya, orang dia kalau bersedekah dalam kondisi fissarra wadh-dharra, dalam kondisi dia itu luang atau dalam kondisi sempit, dia tetap bersedekah. Masya Allah, pahalanya ini ghairu hisab. Nggak ada hitungannya. Nggak ada apa? Nggak ada hitungannya. Apalagi kalau dia bersedekah dengan kesabarannya. Masya Allah, ini besar sekali jamaah. Maka sekali lagi, jangan khawatir kalau kita bersedekah. Sebab orang yang bersedekah tadi, apa? Hartanya ditambah oleh Allah. Hartanya disuburkan oleh Allah. Kemudian didoakan oleh para malaikat. Ya, didoakan oleh para malaikat. Yang malaikat mendoakan agar apa? Allah menyuburkan
orang yang bersedekah hari ini. Dan satu lagi malaikat kata Nabi SAW yang setiap pagi itu turun kepada setiap hamba mendoakan ya Allah binasakan, hancurkan orang yang bakhil pada hari ini, orang yang pelit pada hari ini. Maka kalau kita mengacu kepada hadis yang pertama yang barusan kita bacakan, kalau kita nggak bisa bersedekah kepada orang, jangan lupa bahwasanya ada sedekah yang paling dekat dengan kita. Siapa? Ini diri kita, termasuk juga anak dan istri kita, termasuk juga apa? Pembantu kita. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan di akhir dari hadis ini, di hadis yang ke-196 ini, Rasulullah SAW bersabda, wabda biman ta'ud. Sedekah itu dimulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, ini menguatkan hadis yang pertama tadi. Nabi menyuruh, wabda, mulakanlah sedekah kalian itu kepada siapa? Orang yang menjadi tanggunganmu. Siapa yang menjadi tanggungan kita? Ya anak istri kita, termasuk pembantu kita. Termasuk apa? Pembantu kita, jamaah. Maka sekali lagi di sini, ya anak-anak kita, istri kita, termasuk pembantu kita itu jangan pernah apa? Dilupakan dari harta-harta kita. Ya, dari harta-harta kita. Sekarang kita lanjut di nomor hadis yang ke-197. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqah. Nabi kita memerintahkan, kata beliau, ya, Nabi kita memerintahkan untuk sedekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Memberikan ceramahnya, memberikan apa nasihatnya agar manusia itu banyak bersedekah. Maka faqala rajulun, bertanya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Indi dinarun." Wahai Rasul, saya punya 1 dinar. Ya, 1 dinar besar ya. Mungkin dinar kan besar ya. Jadi bukan 1 rupiah, bukan. 1 dinar itu apa? Besar. Kata dia ini, indi dinar. Aku punya 1 dinar. Qala, maka Nabi mengatakan, anfiqhu ala nafsik. Kalau begitu, engkau apa? Infakkan buat dirimu. Ya. Engkau gunakan dinarmu itu untuk menghidupi apa? Menghidupimu. Qala indi akhar. Wahai Rasul, aku punya 1 dinar lain selain daripada yang pertama tadi. Qala, maka Nabi apa? Mengatakan anfiqhu ala zaujatik. Kalau begitu engkau infakkan kepada apa? Istrimu. Qala indi akhar. Aku juga masih punya yang lain ya Rasulullah. Qala anfiqhu ala khadimik. Thumma anta absar. Ya. Ya Rasulullah, aku punya dinar yang ketiga. Maksudnya dinar yang lainnya, kata Nabi. Kalau begitu, engkau infakkan untuk pembantumu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Summa anta absar. Setelah itu terserah kepada. Setelah itu terserah kepada. Hadis ini apa? Derajatnya hasan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala di dalam kitab Az-Zakah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama, sukanya atau semangatnya para sahabat di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan sesuatu untuk mendapatkan apa? Bayan, untuk mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi orang ini datang kepada Nabi, artinya setelah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa? Mengatakan, bersedekahlah kalian wahai manusia. Orang ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya 1 dinar dari hartaku. Gitu ya. Jadi para sahabat dahulu itu, manusia pada zaman Nabi SAW itu adalah orang yang paling apa? Hirs, paling semangat untuk menanyakan sesuatu, termasuk berkaitan dengan dunianya. Harta itu kan dunia, jemaah. Ya. Bahkan
saking apa? Saking pengen tahunya, ini kira-kira bagaimana ya Rasulullah 1 dinar ini? Itu ditanyakan kepada Nabi SAW. Ya. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling lembut mengajarkan apa? Agama kepada para sahabat, mengajarkan agama kepada manusia. Nabi SAW mendapatkan pertanyaan seperti itu, kemudian Nabi menuntunkan jawaban sebagaimana tadi sudah disebutkan. Ya. Dan hadis ini yang kedua, memberikan faedah, ya. Sebagian ulama menyebutkan di dalam hadis ini ada tartibnya di dalam bersodakoh. Dan rasa-rasanya kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang apa yang diinfakkan. Qul, terangkanlah ya Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kalian infakkan dari harta yang halal, dari harta yang baik, falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Ini Allah juga memberikan gambaran apa? Kalau kita berinfak itu ada apa? Aulawiyatnya, ada prioritasnya. Apa prioritasnya? Yang pertama dalam ayat itu disebutkan apa? Kalau engkau mau berinfak, maka berinfaklah kepada kedua orang tuamu dulu. Gitu ya. Kedua orang tua kita. Kemudian baru kepada karib kerabat kita. Kalau orang tua kita sudah cukup. Tentunya di sini makna orang tua setelah keluarga kita udah cukup. Gitu loh ya. Setelah keluarga kita udah cukup. Diri kita, kalau kita melihat hadis-hadis yang barusan dibahas, diri kita, keluarga kita udah cukup, kemudian orang tua kita apa? Sampaikan infak-infak kita. Baru kalau orang tua kita sudah tercukupi, masih Allah kasih lebih, maka sampaikan infak itu kepada apa? Wal aqrabin, kepada karib kerabat kita. Kalau karib kerabat kita dengan izin Allah, alhamdulillah udah cukup, maka baru kepada apa? Yang lain, yang lebih luas dari itu. Falil walidaini wal aqrabin wal yatama, anak yatim dulu. Wal masakin, baru orang-orang apa? Miskin. Dan tentunya ayat ini kata para ulama dilihat juga terlebih utama sedekah itu nyampai kepada apa? Orang-orang yang memang ada apa? Ada dekat nasab dengan kita. Ya, kalau ada anak yatim yang dia menjadi kerabat kita, maka dia lebih utama daripada anak yatim yang lain. Kalau ada orang miskin yang kebetulan ada di antara karib kerabat kita, maka dia lebih utama disalurkan infak kita daripada orang miskin yang lainnya. Ini yang agama menuntunkan tentang prioritas dari harta-harta kita. Nah di hadis ini pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ketika ditanya itu Nabi mengatakan dinar yang pertama ya sudah infakkan untuk dirimu. Dia berkata lagi ya Rasulullah, aku punya yang lain. Gimana? Kata Nabi, kalau begitu infakkan buat istrimu. Ya Rasulullah, aku punya dinar yang lain. Kalau begitu infakkan buat apa? Buat pembantumu. Ya. Dan antum jangan tanya kok nggak disebutkan anak. Ya di situ maksudnya istri udah termasuk apa? Ya, keluarga kita. Gitu loh ya. Ya. Dan disebutkan pembantu di situ itu menunjukkan ada kekhususan. Bahwasanya apa? Sekali lagi Islam mengajarkan wajibnya memuliakan pembantu kita. Wajibnya memuliakan apa? Pembantu kita. Allahu a'lam bishawab. Kemudian di sini juga memberikan faedah yang ketiga, setelah dari apa prioritas dari yang tiga itu ya, untuk diri kita, kemudian untuk keluarga kita, kemudian untuk pembantu kita, baru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma anta absar." Setelah itu terserah kepadamu. Setelah itu apa? Terserah infaknya mau engkau berikan. Artinya tidak salah. Manakala seseorang sudah mencukupi dirinya dengan harta yang halal, kemudian dia cukupi apa? Keluarganya, anak dan istrinya dengan harta yang halal. Setelah itu dia cukupi pembantunya, nah setelah itu dia boleh memilih. Ya. Jadi sebagian ulama menyebutkan apa? Boleh memilihnya terserah kita. Kita mau memilih apa? Antara apa namanya orang-orang yang apa senantiasa kita berikan atau orang yang jauh terserah kita. Ya karena ini ada pilihan.
Tapi sebagian ulama lainnya menyebutkan apa? Untuk kalimat yang terakhir ini, ya, tetap ada tuntunan apa namanya di dalam ayat tadi, ya, kalau bisa kepada anak yatim dulu, baru kemudian orang orang miskin, baru kemudian kepada ibnu sabil. Wallahu alam bisawab. Ya. Tip. Hadis yang ke-198 dari Ibnu Juraij. Qala, ia berkata, Abu Zubair berkata padaku bahwa dia mendengar seorang laki-laki bertanya pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengenai budak yang menderita kesulitan serta merasakan panasnya api. Maksudnya adalah dia bertanya tentang seorang budak yang dia bekerja untuk apa? Untuk tuannya. Saking bekerjanya itu kadang-kala apa? Dia menyiapkan berbagai hal keperluan tuannya sampai-sampai dia merasakan api di situ ketika dia apa menghidangkan makanan yang panas, dia membawa sesuatu yang panas. Kemudian dia berkata, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memanggilnya untuk makan bersamanya? Ya. Kemudian Jabir menjawab, "Na'am. Fa in kariha ahadukum an yut'ima ma'ahu falyut'imhu aklatan fi yadi." Ini Jabir radhiyallahu taala anhuma itu ketika ditanya oleh seseorang, apakah pembantu yang seperti itu, budak yang seperti itu yang sudah apa berlelah-lelah, apakah kita, kata Nabi memerintahkan kita untuk apa menyuruh dia makan bersama kita? Kata Jabir apa? Naam. Ini lihat bagaimana apa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ini itu menerangkan kepada kita lagi-lagi perintah dari Nabi. Ya, walaupun perintah ini sekali lagi kalau seseorang meninggalkannya itu bukan berarti dia berdosa, ingat ya. Tapi ada keutamaan besar mengajak makan bareng siapa? Pembantu. Ada pahala apa? Besar. Kita makan bareng, mengajak pembantu makan bersama kita. Tapi kalaupun tidak, fa'in kariha, kalau pembantu yang diajak ini dia apa? Enggan, nggak mau, karena mungkin banyak faktor. Dia malu, kan gitu ya. Atau dia merasa nggak pantas dan seterusnya, maka apa? Kata Jabir, berdasarkan apa yang dia dengar dari Nabi SAW, hendaklah apa namanya? Falyut'imhu aklatan fi yadih. Hendaklah dia memberikan makanan itu pada tangannya sesuap demi sesuap. Ya, Masya Allah. Ini tuntunan dari Nabi SAW. Artinya, kalau dia malu, ya tuangkan oleh kita. Sediakan minumnya, silakan. Walaupun dia malu duduk bersama kita, dia duduk tempatnya, tapi kita yang menuangkan. Itu jamaah Nabi kita itu, maaf, kalau menyuguhkan para sahabat, itu Nabi ya, Pak, mendahulukan mereka. Makanannya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Tuangkan untuk mereka. Padahal Nabi kita loh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kan adab, ya, pahala fadilah yang besar. Kalau kita kedatangan tamu, itu apa? Bagusnya kita yang menuangkan, bagusnya kita yang apa? Menyediakan. Islam mengajarkan demikian, ya. Tentunya sesuai dengan apa? Kondisi yang ada pada saat itu. Kondisi yang ada. Makanya raih pahala dalam masalah makanan dan minuman ini jamaah. Ya. Jadi Masya Allah, Islam itu sampai makanan minuman saja apa mendatangkan pahala. Tadi sudah saya terangkan betapa indahnya Islam sampai menyediakan makanan saja apa menjadi pahala. Ya. Ya, menyuruh seseorang untuk apa makan bersama saja menjadi apa? Menjadi pahala. Ya, semua kebaikan sekecil apapun kalau kita tahu ilmunya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Masya Allah suatu saat nanti kita pulang menghadap Allah dalam kondisi yang dengan izin Allah kita banyak kebaikan. Kadang-kadang orang suka meremehkan ini jamaah, apa? Meremehkan. Ya, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah tebarkan setiap harinya kepada kita. Tapi sayangnya
Karena dia tidak tahu tentang agama, maka apa dia lewatkan begitu saja. Bahkan dalam hadis berikutnya, di hadis yang ke nomor 200, ya kita lengkap menjadi nomor 200, karena yang saya bacakan ini yang apa? Yang sahih dan hasan saja. Karena di buku ini juga, maaf, ada juga yang apa? Isnadnya dhaif, tidak bisa menjadi apa? Tidak bisa kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza jaa ahadukum khadimuhu bi ta'amihi falyajlishu. Jika salah seorang pembantu datang kepada kalian menyuguhkan makanan, maka hendaklah dia mendudukkannya. Hendaklah dia apa? Mendudukkannya. Sini, sini. Udah, makan bersama kami. Udah, jangan kemana-mana. Engkau sudah capek menyediakan kami. Bahkan tadi dalam hadis sebelumnya, engkau mungkin merasakan panasnya menyediakan hidangan kami. Bahkan jangan-jangan kami nggak tahu engkau pernah terbakar tangannya. Sini duduk. Nah begitu. Falyajlishu. Fa illam yaqbal falyunawaluhu minhu. Jika pembantunya itu nggak mau, orang yang kita ajak ini menolak, maka hendaknya dia memberinya sebagian makanan tersebut. Ya. Jadi hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya sekali lagi. Ya. Menjadi bagian dari adab kita ajak itu pembantu makan bareng. Ya. Karena pembantu juga manusia. Pembantu juga manusia yang perlu dihargai, yang perlu juga dimuliakan. Ya. Biar bagaimanapun pembantu kita ini, Masya Allah, kalau kita mau merenung, itu telah banyak membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Bahkan jangan-jangan dia nggak pernah curhat kepada kita. Kalau dia pernah tangannya luka gara-gara kena setrikaan. Bahkan kakinya pernah luka gara-gara dia melakukan suatu pekerjaan rumah tangga kita, tapi itu nggak pernah diceritakan. Ya, maka kita hargai mereka. Kita hargai mereka. Dengan cara Tadi kita berikan nafkah kita kepada pembantu kita, bahkan kita ajak dia makan bersama keluarga kita. Semoga dengan cara seperti itu kita bisa membalas kebaikan-kebaikan. Ya. Karena banyak orang yang ya seperti pembantu ini malu untuk mengemukakan sesuatu. Ya, kan gitu ya. Malu mengemukakan sesuatu. Kita ini kadang-kala yang keluar taunya rapi aja, kan gitu ya Pak ya. Kita taunya rapi aja. Ya. Kita berangkat kadang pagi kerja, Masya Allah rumah tadinya berantakan, kita pulang rumah udah rapi. Ya, pakaian-pakaian sudah kering, pakaian sudah sudah rapi disetrika. Ya, kebun-kebun sudah Masya Allah sudah hijau, seger karena ada yang nyiram. Ya, kita mungkin nggak setiap saat bisa melakukan begitu. Nah, itu yang melakukan siapa? Ya pembantu kita. Ya, maka jangan bentak mereka, jangan hinakan mereka. Karena mereka juga punya hak untuk dimuliakan dari kita. Ya, saya pesan pada antum ini yang punya banyak pembantu, gitu ya. Kadang satu rumah pembantunya itu banyak, gitu ya. Ada yang khusus untuk taman, ada yang khusus untuk mobil, Masya Allah. Ada yang khusus masak, kan gitu. Ya ini mereka adalah orang yang telah berbuat baik kepada kita. Doakan kebaikan, balas kebaikan itu. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya juga kebaikan, gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita balas kebaikan pembantu kita itu dengan keburukan, ya, dengan keburukan. Ini banyak orang yang suka lupa ini. Banyak orang yang suka lupa. Ini kan para suami semuanya ini kerjaannya di luar kebanyakan. Iya, betul ya. Kerjaannya di luar. Siapa yang merapikan rumah? Kalau bukan siapa? Istri kita atau pembantu kita. Ya, mereka juga bekerja di rumah. Istri kita juga menata rumah kita, mendidik anak-anak kita.
maka hargai apa? Hargai mereka yang telah berlelah-lelah untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kita. Bahkan di hadis yang ke-201, jemaah, dari Abu Mahdhurah, dia berkata, aku pernah duduk bersama Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu datanglah Safwan ibnu Umayyah dengan dia sambil membawa apa namanya tempat yang besar, ya, tempat makanan, ya, yang digotong dibawa oleh beberapa orang budak pada sebuah kain. Ini berarti budaknya banyak deh, ya. Kemudian mereka meletakkannya di hadapan Umar. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu memanggil orang-orang miskin itu. Lalu mereka makan bersamanya. Kemudian Umar berkata, fa'alallahu biqaumin aw qala lahallahu qauman yarghabuna an arqaihim an ya'kulu ma'ahum. Semoga Allah menjelekkan dan menghinakan satu kaum yang tidak suka makan bersama orang-orang miskin. Ini kata Umar ini. Ya. Semoga Allah menjelekkan satu kaum yang dia suka apa? Enggak suka makan bersama orang-orang miskin. Lalu mendengar perkataan Umar itu Safwan, ya, bin Umayyah tadi, dia lalu berkata, "Ama wallahi demi Allah hai Umar, ma narghabu anhum." Kami itu enggak benci kepada mereka sebenarnya, kata Safwan ini. Ya, istilahnya apa? Membela diri. Lakinna nasta'thiru alaihim. Akan tetapi kami hanya bermaksud memuliakan mereka. Karena wallahi demi Allah, ya, kami tidak menemukan makanan yang baik untuk kami berikan kepada mereka. Ya, ini apa namanya dikemukakan oleh Safwan. Tapi ada yang menarik dari hadis ini, sahihul isnad, isnadnya sahih. Itu Umar yang kita kenal sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidin, sahabat Nabi yang dekat sekali dengan Nabi SAW, itu sampai apa? Mengatakan semoga Allah menjelekkan orang yang suka enggan duduk makan bersama orang miskin. Ya, ini Umar sampai apa? Mendoakan begitu. Orang yang nggak mau duduk-duduk bersama orang-orang miskin. Padahal Nabi kita SAW itu paling suka duduk bersama para sahabatnya. Bukan sekedar apa? Yang kaya, tapi kepada yang miskin pun Nabi SAW apa? Suka bermajelis dengan mereka. Ya, harusnya kita juga demikian jamaah. Harusnya kita apa? Demikian. Ya, karena boleh jadi apa? Mereka adalah orang-orang yang mendoakan kita. Makanya kalau kita apa? Bawa makanan atau kita punya makanan, minuman, itu undang mereka untuk apa? Makan bersama kita. Untuk makan bersama kita. Dalam hadis itu disebutkan apa? Sejelek-jeleknya makanan di waktu walimah. Gitu ya. Antum pernah dengar ya? Adalah makanan yang dimakan undangannya hanya bagi orang apa? Orang kaya saja. Dia nggak pernah mengundang orang miskin. Ya, makanya nanti nih antum kalau ngundang walimah ya kan jangan lupa ya. Ya jangan orang kaya doang yang diundang. Ini banyak orang-orang yang Masya Allah lupa dari doa orang-orang miskin. Sekarang coba antum lakukan itu, kita sering melakukan itu insya Allah. Pasti setelah itu apa? Meluncur dari lisannya, dari lisan orang-orang yang miskin itu apa? Mendoakan. Kan gitu ya? Gitu. Makanya penting kita apa? Mengundang mereka, duduk bersama mereka, makan bareng. Insya Allah setelah makan itu pasti keluar dari lisan mereka, ya Allah, semoga ya Allah, kan gitu kan? Nggak mungkin, nggak mungkin orang yang sudah diundang itu kemudian apa? Bablas saja nggak mungkin. Apalagi maaf orang-orang miskin. Maka ini perhatikan, ya, sampai Umar mendoakan apa? Semoga Allah menjelekkan, bahkan Allah menghinakan satu kaum yang tidak suka makan bersama orang-orang yang miskin. Ya.
Taib. Masih ada waktu Pak Miftah? Masih, taib. Kita lanjut di hadis yang ke-202. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadat rabbih falahu ajruhu marratain. Hadis ini sahih ya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Abdullah bin Amru, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda innal abda, sesungguhnya seorang budak itu idza nasaha li sayyidihi, kalau dia menasehati tuannya, ya. Ini kan sebenarnya jarang nih. Betul ya? Yang ada, yang sering tuannya nasehatin siapa? Budaknya. Yang ada kan gitu. Tapi hadis ini memberikan gambaran, kata Nabi SAW, innal abda idza nasaha li sayyidihi, kalau seorang budak itu menasehati tuannya, wa ahsana ibadata rabbih, kemudian menyempurnakan ibadahnya kepada Rabbnya, maka falahu ajruhu marratain, maka dia dapat 2 pahala. Ini kabar gembira bagi apa? Bagi budak ataupun apa? Pembantu. Ya. Kalau seorang pembantu itu menasehati apa? Tuannya dengan nasihat yang hak tentunya, dengan nasihat yang baik. Kemudian dia sendiri menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat 2 pahala. Dia dapat apa? 2 pahala. Dan soal nasihat ini jemaah pernah kita bahas di hadis-hadis yang sebelumnya, gitu ya. Nasihat ini datang dari siapa saja, gitu loh ya. Kita kalau dinasehati sama pembantu kita, ya jangan mudah, jangan langsung marah. Kalau ternyata pembantu kita benar, gitu ya. Kalau ternyata pembantu kita apa? Kalau ternyata pembantu kita benar. Ya kalaupun kemudian salah, ya kita apa namanya, jangan mudah juga marah. Kita lihat dulu apa kondisinya, ya. Karena nasihat itu bagian dari agama. Nasihat itu bagian dari agama. Ad-din an-nasihah. Kata Rasulullah SAW, agama itu adalah nasihat. Nah, agama ini tegak di atasnya dengan apa? Dengan nasihat. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Ya, orang yang dijamin tidak rugi adalah orang yang apa? Senantiasa berwasiat, nasihat menasehati dalam hal kebenaran dan juga dalam hal menetapi kesabaran. Makanya nasihat itu agama. Ya saya menasehati diri saya sendiri, maka siap dinasehati oleh orang lain kalau kemudian apa? Saya salah, gitu. Ya begitu pula apa? Pembantu itu atau budak itu, kalau dia melihat tuannya salah, dia nasihati, maka dia dapat pahala. Ya. Kemudian apa? Dia jaga apa namanya ibadahnya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga dapat pahala. Ya. Maka ini pentingnya seorang pembantu itu dididik untuk apa? Untuk tahu agama. Ya. Jadi jangan sampai pembantu kita main asal apa? Main asal comot aja. Tapi pembantu kita kalau bisa cari yang apa? Tahu agama. Kalau belum, orangnya masih hanif, ya ajarkan agama gitu loh. Ini kadang-kadang suka lupa nih. Ya, orang-orang yang apa? Yang apa? Punya pembantu. Taunya main urusan apa? Urusan rumah tangga itu pokoknya beres. Kalau nggak beres dia ngomelin pembantu. Ini salah nih, keliru nih. Harusnya apa? Pembantu itu diajarkan agama, diajarkan sholat, diajarkan apa adab gitu loh. Itu karena banyak pembantu-pembantu yang tidak memiliki ilmu agama. Bagus nih kalau misalkan Pak Afan itu ya punya usaha untuk apa? Ngajarin para pembantu itu Pak. Itu kemarin saya lihat kalau tidak salah ini seorang wanita ya, di mana itu? Di KKND atau di mana saya lupa itu. Dia dahulunya itu, ya dahulunya
Ya dahulunya membantu bibinya waktu di Jawa itu. Tapi sekarang punya usaha menyalurkan apa? Pembantu. Ya. Tadinya hidupnya Masya Allah. Hidupnya itu dalam kondisi yang luar biasa sengsaranya. Dia tinggal bersama ibu tiri. Ini seorang wanita ini. Dia tinggal bersama ibu tiri. Nggak betah, disuruh-suruh, diomelin dan seterusnya. Maka dalam satu kesempatan dia hijrah ke Jakarta. Tapi sekarang udah punya usaha menyalurkan pembantu dan mendidik para pembantu, Masya Allah. Ya. Dulu jujur saya pernah punya salah satu orang muhsinin ya, donatur lah ya, yang eh, yang punya keinginan. Saya rasa Masya Allah bagus idenya. Ya idenya sederhana. Dia hanya melihat kok banyak pembantu yang ngajarin anak-anak tuannya ini nggak benar, gitu ya. Bahkan sering kita dapati kasus itu, ya anak tuanya disiksa kan gitu banyak ya. Kemudian anak tuanya suruh jilatin jempol kakinya, ini kan nggak adab ini. Itu ada kasus begitu, ya. Maka dia bilang ini pembantu kalau dididik dengan dengan adab, dengan akhlak ini, Masya Allah. Ini pemikiran yang bagus nih. Menurut saya pemikiran yang bagus sih. Ya, kalau kita punya bisnis untuk menyalurkan pembantu, kalau bisa sebelum disalurkan dia diajari agama dulu. Ya. Karena banyak pembantu yang sekali lagi nggak adab. Ya. Harusnya seorang pembantu sebelum ke kamar ke kamar tuannya, ya dia kan punya adab kan gitu ya. Ya. Dia menyediakan makanan, minuman, dia punya adab. Kan nggak boleh sembarangan. Ini ingat, seorang pembantu itu dalam Islam itu kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia jaga hubungannya kepada Allah, kemudian dia jaga juga hubungannya dengan tuannya, maka Masya Allah ada pahala buatnya, ada pahala buatnya. Kemudian hadis yang terakhir yang kita akan bacakan pada pagi hari ini dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat di hadis yang nomor yang 203. Salasatun lahum ajran. Ada 3 orang yang mendapat 2 pahala. Ada 3 golongan yang mendapat 2 pahala. Rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falahu ajran. Golongan yang pertama yang mendapatkan 2 pahala. Nah, kenapa disebutkan oleh Nabi 2 pahala? Ya. Antum kalau disuguhkan kepada antum ada 1 pahala, ada 2 pahala, mana yang antum ambil? Ya tentu yang terbaik. Antum kalau disuguhkan ada 2 pahala, ada 4 pahala, mana yang antum ambil? Yang 4 pahala. Mukmin yang baik tuh ngambil yang lebih baik kan gitu. Gitu ya. Jadi jangan yang mencukupkan, udah yang penting 1 aja lah. Gitu ya. Jangan. Gitu. Kalau bisa ambil yang lebih gitu. Kalau bisa ambil yang lebih. Tadi kayak contoh bahasan kita tentang sodako kepada keluarga. Kata para ulama kita, orang yang bersodako kepada keluarga itu dapat 2 pahala, kata Nabi. Apa pahala yang pertama? Hah? Hah? Apa pahala pertama? Pahala sodako. Pahala yang kedua pahala apa? Menyambung sila. Menyambung silaturahim. Nah kalau antum ada orang miskin datang kepada antum, yang satu orang miskin dari kerabat antum, ya antum tentunya ambil yang 2 pahala gitu. Jadi dalam agama ini ambil sesuatu yang lebih besar daripada yang biasa. Gitu loh ya. Kalau ada yang lebih besar, ambil. Jangan Jangan sia-siakan. Jadi kata Nabi SAW, golongan yang pertama yang dapat 2 pahala adalah Rajulun min ahlil kitab. Seseorang ahlul kitab. Yang amana bi nabiyhi, dia beriman kepada nabinya. Siapa nabinya? Hah? Siapa nabinya? Hah? Maksudnya siapa? Ya kalau enggak Musa atau Isa. Ahlul kitab itu kan siapa? Yahudi,
Nasrani, gitu coba. Ya, dia beriman kepada nabinya. Tapi ingat, lihat, kata Nabi, wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia pun beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dapat 2 pahala. Gitu ya, dapat dia apa? 2 pahala. Ya. Maka kita katakan kepada ahlul kitab, itu nabinya sudah memberikan kabar. Kalau nanti datang nabi setelahku, ya penutup dari risalahku, maka berimanlah. Gitu loh ya. Dan Nabi SAW itu sampai bersumpah demi Allah. Ya, demi Allah. Tidaklah seorang Nasrani atau Yahudi, ahlul kitab, yang dia telah mendengar kedatanganku, dia telah melihatku. Ini kan orang-orang Yahudi di Madinah kan begitu, orang-orang Nasrani kan melihat Nabi SAW kan gitu ya. Tapi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka ancamannya adalah neraka. Gitu. Dan dalam hadis ini Nabi SAW katakan apa? Dia kalau beriman kepada Isa, dia imani Isa sebagai rasulnya, kemudian dia juga imani akan Nabi SAW, maka dia dapat 2 pahala. Itu dapat apa? 2 pahala. Ini golongan yang pertama, jamaah. Yang kedua, kata Nabi, wal abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqqa mawalihi, ya, falahu ajron. Kata Nabi SAW, seorang budak yang dia penuhi hak Allah dari dirinya dan juga hak majikannya, hak tuannya, maka dia dapat 2 pahala. Maka sekali lagi, seorang budak itu, ya dia tetap hablum minallahnya dijaga. Dan kemudian dia berbuat baik kepada tuannya. Nah, pembantu yang seperti ini atau budak yang seperti ini, maka dia dapat 2 pahala. Yang ketiga, warajulun kanat indahu ummatun yutaha. Kata Nabi SAW, golongan yang ketiga adalah seseorang laki-laki yang memiliki budak perempuan yang kemudian dia kuasai. Kemudian kata Nabi SAW, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibuha. Maka dia ajarkan adab kepadanya dengan adab yang baik. Wa'allamaha, dia ajarkan itu pembantunya ini, budak perempuannya ini, fa'ahsana ta'limuha, dengan pengajaran yang baik. Summa taqihuha, maka kemudian dia bebaskan itu, jariah ini, budak perempuan ini dia bebaskan setelah diajari, maka kemudian kata Nabi SAW, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Ya, ada orang yang punya budak, kemudian diajari adab, diajari akhlak, kemudian sampai dibebaskan. Ya, dalam riwayat yang lainnya, setelah dibebaskan dia nikahi, maka dia dapat 2 pahala. Ya, maka jamaah, sekali lagi, budak-budak ataupun pembantu-pembantu kita, jangan lupa diajari adab, jangan lupa diajari agama. Karena ada kebaikan bagi yang mengajarinya. Ya, ada kebaikan bagi yang mengajarinya. Ajarkan agama kepada mereka. Ajarkan hak-hak Allah, tauhid kepada mereka. Ajarkan ibadah kepada mereka dengan ibadah yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Ajarkan agar mereka kalau keluar rumah menutup aurat. Gitu loh ya. Pembantu Pembantu yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, ini yang pembantu laki-laki kadang suka sembarangan. Ya. Udah tahu auratnya sedikit dibandingkan dengan perempuan, masih aja dibuka. Ya, harusnya kalau udah tahu sedikit, ya harusnya ditutup dong. Gitu ya. Kalau keluar rumah, maka berlaku baik kepada tetangga. Itu diajarkan oleh tuannya. Sebab ada pahala yang besar bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja dari hadis-hadis yang kita bacakan pada pagi hari ini sampai dengan hadis yang ke-203.
Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di hadis-hadis yang berikutnya di 204 dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas insyaallah ada faedahnya. Dan kita buka sekarang forum tanya jawab. Mungkin ada yang antum ingin tanyakan dari yang hadir atau ada SMS? Belum ada. Ada yang antum tanyakan? Ya, Mbak? Yang hadir di sini? Betul? Sudah? Enggak ada? Ya. Yang online juga tidak ada. Alhamdulillah, berarti lebih cepat, ya. Tapi sekali lagi, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang kurang, itu karena kedhaifan ilmu yang ada pada diri saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita bahas sebagai ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan tuntunan kepada kita, hidayah kepada kita dan juga keluarga kita untuk bisa mengamalkan syariat agama yang mulia dan juga adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga ada faedahnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.